Waktu ngomong ini gak lama kemudian denger lagi suara Ira di dalam kamar tuh. Ari, kata si Ira. Kondisi Ira yang kesurupan ini seketika membuat seisi kos mulai kacau. Siang bolong loh ini, jam 1 kan. Semua anak-anak di kosan itu sampai keluar kamar mereka semua dan sama-sama berusaha untuk menyadarkan Ira. Tapi gegara gak sadar-sadar, akhirnya salah satu dari mereka berinisiatif menelpon ibu sama bapak kos yang kebetulan lagi gak ada di sana. Dikabarkanlah itu kan kondisi Ira. Ibu, bapak ini si Ira kerasukan nih, gini-gini, gimana ibu, kami panik gitu. Nah gak lama kemudian ibu sama bapak kos ini pun datang balik ke rumah sambil mengajak seorang bapak-bapak bernama Pak Rusman. Kebetulan Pak Rusman ini juga bisa menangani hal-hal gangguan gaib kayak gitu lah. Nah, di situ posisinya Ira ini masih kesurupan waktu dia orang bertiga ini datang. Dan ketika Pak Rusman menghampirinya, tiba-tiba Ira ketawa sambil ngomong kayak gini. Siapapun gak ada yang bisa menghalangi aku. Mas Ari yang ada di depan pintu itu sudah kutandai, dia milikku. Dengar itu apa gak lemas aku Nadia? Kenapa aku dibawa-bawa nih? Kenapa bisa jadi kayak gini? Aduh, apa gegara aku main jelangkung kemarin ya efeknya bisa separah ini, kata si Ari kan. Gak tahu aku Nadia, waktu itu pikiran aku udah kacau aja. Aku gak tahu ternyata efeknya jadi berlarut-larut kayak gini gegara main jelangkung tuh. Ari hanya bisa terdiam sambil melihat Pak Rusman yang sedang berusaha untuk mengusir sosok yang merasuki Irawa. Barulah waktu azan asar berkumandang, nah dia di situ sosok yang merasuki Ira akhirnya lepas juga. Lumayan lama juga tuh ya. Dan di situ Pak Rusman bilang kalau memang betul sosok yang merasuki Ira adalah perempuan berleher panjang yang mereka lihat tadi malam. Di situ mereka nggak tahu sosok ini tuh sebenarnya siapa gitu. Lalu tiba-tiba bapak kos bilang, udah jangan sebut mbak-mbak leher panjang ya. Kok rasanya seram kali, aku aja merinding ngomong kayak gitu aja. Biar kesannya nggak terlalu seram, kita panggil dia Gendis aja ya, kata bapak kos. Nah dengar ucapan bapak kos kayak gitu, Ari semua kawan-kawannya setuju, ya pak panggil Gendis aja pak ya. Jadi Gendis ini memang hanya nama asal-asalan yang mereka kasih buat menyebut sosok tadi wa. Ya meskipun random, setidaknya nama Gendis ini lebih baik lah dibanding mbak-mbak leher panjang itu loh. Kayak gitu diganti lah. Jadi namanya Gendis. Udah tuh singkat cerita setelah Ira sadar dari kerasukannya, Ari dan semua anak-anak kosan ini pun baliklah ke kamar masing-masing kan. Awalnya di situ kondisinya udah mulai aman nih Wak. Tapi ini masih di hari yang sama ya. Memasuki malam hari, situasi tadi makin mencekam. Dimana pada saat itu sekitar jam 10 malam, semua penghuni kosan dikagetkan dengan suara bapak kos mereka yang teriak minta tolong. Kata bapak kos. Ari sama teman-temannya sontak langsung keluar kamar masing-masing lah kan, dan menghampiri suaranya si bapak. Ternyata sesampainya di suara bapak itu, Ari sama kawan-kawannya melihat bapak kos sudah dalam kondisi terkapar lemas kayak gitu di lantai. Ada ibu kos pun juga panik. Mas, tolonglah mas, bantuin bapak nih, tolong bawa bapak